Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Muhammad Fadli dengan NIM 11211019664. Kelas SP 4.1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS yang dimana kami sebagai kelompok telah membuat project website studio foto dengan pembagian tugas masing-masing setiap kelompok. Di sini saya kebagian tugas membuat tabel studio. Pada awal sebelum kita buat tabel studio, kita buat dulu database-nya, database project Omega Studio namanya. Setelah itu kita use, setelah itu baru kita buat tabelnya. Di sini ID sebagai primary key dan ini karakter karakter 10. Kode ini ialah untuk saya yang menggunakan MySQL langsung. Jadi saya tidak menggunakan XAMPP, saya menggunakan MySQL langsung. Ini adalah kode untuk bisa menghilangkan error saat menyambungkan Express ke MySQL. Nah, ini alter user, root ini sebagai usernya, localhost ini sebagai localhostnya, identified with MySQL native password by ini Rasta ini passwordnya. Setelah dieksekusi, kita eksekusi perintah selanjutnya yaitu plus privilege. Setelah itu baru kita dapat membuat database seperti ini. Untuk tabel yang di bawah ini sudah dikerjakan oleh teman saya. Ini user ini dikerjakan oleh Muhammad Arif. Tabel paket ini dikerjakan oleh Tito Sumarsono, dan tabel shop ini dikerjakan oleh Avan. Saya mengerjakan paket tabel studio. Nah, kita lihat pada index.js. Jika kita menginstal Express, maka terdapat index.js. Cara menginstalnya dapat Anda lihat di dokumentasi Express. Kalau nggak salah npm init, setelah itu kita buat mainnya ini index. Nah, ini name-nya app. Nah, deskripsi mainnya ini index.js. Jika buat index.js kita ganti namanya di sini, maka mainnya harus kita ganti juga namanya. Pada index.js ini kita install Express dengan cara jika menggunakan npm, kita ketik pada terminal npm install Express. Di sini kita deklarasikan Express dulu. Setelah itu kita deklarasikan variabel. Kita ini import modul Express. Nah, yang di bawahnya ini deklarasi variabel app dan portnya 8080. Ini Express. Nah, di sini kita buat router. Routernya di sini saya dibagi menjadi 3 supaya tidak jadi satu yang membuat kita pusing nantinya jika banyak.
banyak yang harus kita buat. Nah, di sini ada tiga kelompok database ini sebagai mengkonekkan database kita ke JS, ke Express. Controller ini sebagai pengeksekusi yang kita minta request atau responnya. Router ini sebagai yang meminta, yang request dari user, dari klien. Yang pertama, dan index.js ini main utamanya. Jadi main utamanya ini index.js. Nah, ini saya membuat konstruktor studio. Nah, saya mengimportkan router studio. Nah, dimana saya sudah membuat router studio seperti ini. Yang di atas ini import modul, terus kita buat deklarasi konstanta root studio dengan deklarasinya sama dengan express.router. Setelah itu kita import modul. Nah, ini selanjutnya ini saya buat controller pada control studio. Nah, ini get data dan post. Nah, seperti ini routernya. Seperti biasa, router itu dibagi menjadi 4, yaitu get, post. Get ini untuk mengambil data, post ini untuk mengirimkan data, memasukkan data atau menginputkan data, put ini untuk mengedit, dan delete ini untuk mendelete. Nah, di sini saya menggunakan /studio, dimana setelah itu kita buat controllernya. Di sini controller. Nah, ini controller. Nah, di sini function setiap controller yang kita buat. Ini studio get sama dengan ID. Nah, ini ID ini sebagai primary key-nya. Pada JS kita harus menggunakan modul export supaya bisa kita import dari file lain. Kita lihat yang pertama, get ini ya, get jika pada control studionya bagaimana. Get control studio. Nah, seperti ini terdapat modul export. Nah, di sini saya mengimportkan modul dengan konstanta con, mengimportkan modul database. Modul database ini, nah ini kan saya namakan con. Kita import ke sini, ke controller. Nah, ini get studio ya, get studio. Nah, ini get studio, get studio titik 2. Ini requestnya, ini res. Karena kita tidak menggunakan request apa-apa, langsung slash, jadi requestnya tetap kita deklarasikan tapi tidak kita panggil. Nah, ini respon. Nah, di sini membuat function. Nah, ini const get ini untuk ini query-nya. Ini query, kita deklarasikan dulu query untuk MySQL. Ini query untuk melihat tabel dari MySQL seperti ini. Select bintang from studio. Jadi ini select semua data yang ada pada tabel studio. Setelah itu con ini importan modul tadi, con.query. Nah, con.query terus baru ini parameternya get, karena kita sudah mendeklarasikan query MySQL di dalamnya. Setelah itu ini error
koma data ini hanya ini terdapat pada respon di konsolnya, konsol lognya. Nah, coba kita coba. Di sini saya menggunakan notebook ya. Pertama-tama kita pindah dulu id app karena kita berada pada file backend, di mana backend di sini backend harus masuk ke app. Setelah itu baru kita pakai node. Kalau tanpa node kita pakai node index yang dijalankan main utamanya. Kalau indeksnya kita ganti berubah nama, maka back.json-nya harus dirubah tadi mainnya. Maka di sini juga node-nya harus sesuai dengan mainnya. Karena di sini saya pakai index dan node, maka di sini tulisannya node index. Nah, starting. Nah, di sini postman. Kita buat, kita lihat kan di sini sudah terdapat kontrolernya, routernya. Di sini up.use-nya ini menjalankan express-nya. Nah, kita lihat pada routernya. Cara mengambil get itu /studio. Berarti kita lihat portnya dulu. Portnya 8080. Berarti http localhost .2 port /studio. Di sini studio, kita send. Nah, di sini terdapat 3 database. Coba kita jalankan yang kedua. Sebelum saya lanjutkan, kita akan membahas ini. Nah, ini konsol error data. Nah, jika error, konsol lognya error, maka di sini terdapat tulisan error di konsol log. Nah, untuk status, ini kan statusnya 500. Nah, di sini 200, berarti ini oke. Kalau ini 500 berarti ada yang error. Nah, kita lanjut ke GetStudio Param. Nah, pada param ini kita requestkan parameter yang akan kita ambil datanya dengan cara yaitu, nah ini requestnya ini kita panggil parameter requestnya. Jadi di sini kita deklarasikan ID. Karena saya ID ini sebagai primary key-nya, maka saya deklarasikan ID. Nah, ID di sini kan rec param titik ID. Jadi ini request parameternya sama dengan ID. Jika parameternya ID, maka ini ID ini kepanggil. Setelah itu kita query-kan sintak untuk mencari datanya pada MySQL. Nah, query-nya itu gini, select bintang from studio where ID sama dengan ID, karena kita membuat ID yang kita sambungkan adalah ID. Jadi select semua data dari tabel studio di mana ID sama dengan ID yang kita deklarasikan tadi. Jika sama, dia akan berjalan. Jika tidak, dia akan error. Nah, ini terjadi kesalahan saat get data dengan param ID. Nah, kita coba saja. Misalkan di sini kan ada 005 ya, 005. Coba kita 005 kita get. Nah, di sini ada cuma satu data yang diterima. Jadi di sini sesuai dengan
parameternya. Jika kita 006 maka tidak ada. Nah, kosong tidak ada database-nya. Lanjut ke post. Nah, kita postkan post biar tidak bingung. Nah, pada bagian post ini kita lihat dulu pada routernya di mana bagian post. Nah, ini routernya seperti ini, /studio. Nah, kita get dulu untuk melihat. Nah, sudah benar ya 3. Nah, kita masukkan data dari body. Nah, ini ID nya, ini key value nya ID, nama, alamat, nomor telepon. Coba kita ganti, kita isikan dulu value-nya. Di sini kita isikan S03, kan setelahnya ini S01, S02, S03. Namanya kita coba studio kami. Alamat Jember. Nomor telepon kita coba setor aja. Setelah itu coba kita ganti ke pos. Nah, ini nomor teleponnya error karena coba kita lihat pada database-nya, karena pada nomor telepon. Nah, ini nomor teleponnya INT 0. Lihat pada nah, oh ya, ini INT berarti jika INT maka pada controllernya set ID post studio. Ini kebacanya masih string, harusnya INT. Nah, ini sudah INT kan 1. Jadi di sini sudah kita buat 1. Nah, coba kita get lagi. Maka nah ini 1 sudah ada. Nah, ini setelah itu coba kita put. Kita coba yang put. Nah, coba kita put yang ini tadi ya, kita put langsung yang S003. Nah, di sini query-nya seperti ini. Studio ini request ke body-nya. Ini request ID-nya, ini request body-nya. Jadi jika request param ID ini nanti kan mengeluarkan respon body. Respon body itu ya
semua data yang tadi itu yang ini satu ini semua ini kan jadi satu. Nah, kita buat nanti ini akan keluar pada respon body. Nah, kita akan buat respon body dimana nanti masuk ke setiap fieldnya masing-masing. Nah, ini sintak untuk query-nya, query MySQL. Nah, ini error datanya, ini console log-nya untuk melihat apakah berhasil atau belum. Coba kita ganti ini menjadi 05. Sorry, kita lihat dulu routernya gimana jika put ini berdasarkan ID ya. Berarti kalau put berdasarkan ID, kita lihat di sini ID 003/S03. Nah, di sini kita ganti 05. Ini studio kamu, alamat Banyuwangi, BWI. Yang kedua, coba kita put. Nah, sudah keganti. Nah, ini update studio berhasil. Ini konsol lognya, update studio berhasil. Kita coba get ya. Di sini coba kita get semua. Tadi kan 003 kan, kita coba cari get 003. Nah, maka tidak ada di sini. Coba kita ganti 05. Nah, di sini sebentar, 05 get sesuai parameter. Oh, di sini diganti karena di sini ID-nya kan string, harusnya string di sini. Nah, coba kita get. Sebentar. Kita coba jalankan lagi. Coba kita get semua dulu. Nah, sudah get ya, get semua. Coba kita get yang S02. S02 ini ya, yang tadi diput ya. Ini ganti, tadi kan 03, sekarang ganti 05. Nah, ini studio kamu udah ini 2. Coba kita get berdasarkan parameter ini. Nah, ini sudah tadi aplikasinya crash. Kalau pakai notebook kadang seperti itu, kalau sudah nge-crash harus kita restart dulu, kita jalankan lagi, karena notebook ini kan nge-refresh setiap kali kita memperbarui kodenya. Kalau pakai not index maka kita manual jadi setiap habis ganti harus not lagi, habis ganti harus jalankan lagi. Kalau pakai not mode langsung refresh sendiri. Nah, yang terakhir coba kita delete kita delete. Nah, delete ini routernya seperti apa? Nah, delete studio ID, berdasarkan ID berarti delete. Nah, ini ya, coba kita get lagi semua yang kita inginkan hapus. Yang 005 coba yang 005 kita hapus, delete /005 kita delete.
double value. Sebentar. Oh, delete-nya sebentar, kita lihat dari kontrolnya dulu. Nah, ini kita ganti menjadi string. Coba kita get lagi. Nah, ada 05, kita delete. Coba kita get dulu, get. Nah, ada, kita delete. Nah, studio dengan nama ini, studio dengan nama ini studio. Ini harusnya studio.id karena kita masuk ke dalam field. Ini ID. Coba kita hapus lagi. Kita get dulu semua. Coba yang S01 kita S05 kita hapus. S05 kita get dulu. Berhasil. Nah, setelah itu kita delete. Nah, studio dengan nama bentar. Studio.id. Oh, sorry, ini seperti ini. Seperti ini. Coba kita hapus yang 01. S01. Oke. Delete. Nah, studio dengan nama ID. Dengan ID sama dengan ID. Coba kita buat lagi. Coba kita tambahkan, kita post lagi ya. Kita post. Nah, ada kan? Kita get. Nah, coba kita ganti S05. Get. Nah, ada, kita delete. Nah, ID 05 telah dihapus. Sudah. Kita get lagi. Nah, sudah ke delete, cuma tinggal satu data. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan yang terakhir, struktur dari backend ini sebenarnya dari indeks utama. Dia akan mengimport ke router. Nah, router itu mengimport ke controller. Nah, controller ini mengimport ke database ini connectionnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.